Halo, perkenalkan, nama saya Alvin Alpriansyah. Saya dari Politeknik Istiqom BCI, dari program studi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari dosen pengampu Bapak Rafael Anwar, AMD, SAB, MAB, dari mata kuliah Alternatif Investment. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang isu atau tema yang akan saya bawakan adalah tentang isu ekonomi global. Nah, jadi perlu kita ketahui di tahun 2025 ini seluruh dunia sedang mengalami perang dagang karena tarif yang dilayangkan oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sangat kuat begitu, dan mereka mengenakan tarif impor kepada seluruh negara yang barangnya akan masuk ke Amerika dan mengenakan tarif itu. Nah, hal ini juga pasti akan sangat berpengaruh kepada sektor investasi, yang dimana mungkin dengan naiknya tarif impor ini yang disetujui oleh Presiden Donald Trump akan sangat berpengaruh kepada nilai pasar yang ada di ruang investasi begitu. Nah, langsung saja pada pertanyaan pertama. Investasi apa sih yang akan sangat aman dan nilai returnnya itu bagus gitu untuk kedepannya, yang dimana emang pada masa ekonomi yang sedang kurang baik ini gitu, karena adanya tarif impor yang sangat besar yang akan mempengaruhi impor dari negara-negara lain masuk ke Indonesia ataupun negara kita masuk ke negara lain begitu. Nah, sebenarnya ada beberapa pasar saham yang memang aman dan nilai returnnya masih bakal tetap bagus di tahun 2025 ini. Yang pertama itu adalah saham sektor teknologi dan kesehatan. Perusahaan-perusahaan teknologi dan kesehatan menunjukkan kinerja yang solid. Contohnya, PT Astra Internasional Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan pada kuartal ketiga 2025. Selain itu, sektor kesehatan juga diperkirakan akan mendapatkan keuntungan signifikan seiring dengan alokasi anggaran kesehatan yang mencapai hampir lebih dari 197,8 triliun dalam RAPBN 2025. Nah, kalau misalkan untuk saham digital, tentunya yang sekarang sedang naik dan sahamnya bakal terus naik yaitu dari cryptocurrency atau proyek berbasis AI. Nah, di sini kan kripto sendiri itu ada beberapa saham digital ya, seperti contohnya yang paling kuat sekarang itu adalah diduduki oleh Bitcoin. Bitcoin terus menduduki posisi puncak sebagai investasi paling stabil dan dalam industri kripto. Pada tahun 2024 sendiri, Bitcoin mencatatkan laba atas investasi sebesar 110%, jauh mengungguli ekuitas Tiongkok 29% dan ekuitas Amerika Serikat 21,7%. Selain itu, proyek berbasis AI kecerdasan buatan ini dan terkoneksi langsung dengan aset dunia nyata juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang pesat. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pengenaan tarif 32% dari Amerika Serikat akan berdampak pada industri real estate di Indonesia? Nah, pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika sendiri terhadap produk Indonesia yang mulai berlaku pada April 2025 dapat mempengaruhi sektor real estate di Indonesia melalui beberapa saluran tidak langsung. Dampak tidak langsung terhadap sektor real estate yang pertama itu adalah depresiasi nilai tukar. Kebijakan tarif ini dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada April
2025 ini nilai tukar rupiah tercatat pada angka 16.670 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini meningkat biaya impor bahan-bahan bangunan seperti baja, semen, dan peralatan lainnya seperti itu. Nah, dapat disimpulkan juga meskipun sektor real estate di Indonesia tidak terkena dampak langsung dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat ini, dampak tidak langsung melalui saluran ekonomi makro seperti depresiasi nilai tukar rupiah, penurunan investasi asing, dan kenaikan harga barang impor dapat mempengaruhi sektor ini. Nah, yang selanjutnya terkait emas, kenapa nilai emas masih tetap terus meningkat pada kondisi ekonomi global yang terus memburuk? Jawabannya seperti ini. Nilai emas cenderung meningkat saat kondisi ekonomi global memburuk karena emas dianggap sebagai safe haven atau mungkin tempat istilahnya aset yang bisa dijamin lah seperti itu, tempat berlindung yang aman bagi investor begitu. Nah, menurut saya ada beberapa alasan kenapa harga emas terus naik pada saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama, ada ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Saat ada konflik geopolitik seperti krisis keuangan, perlambatan ekonomi, dan lain-lain, investasi jadi ragu menaruh uang di saham atau obligasi. Mereka beralih ke emas sebagai nilai yang relatif stabil begitu. Yang selanjutnya itu penurunan nilai mata uang. Jika dolar Amerika atau mata uang global lain melemah, emas jadi hal menarik karena nilainya tidak mempengaruhi langsung oleh inflasi atau kebijakan moneter. Oke, yang selanjutnya terkait apakah lebih baik berinvestasi di saham atau di deposito, saya sebenarnya memiliki pandangan kita ambil point of view-nya yang baik atau buruknya gitu, kekurangan atau kelebihannya lah seperti itu. Nah, kalau untuk deposito sendiri, sebetulnya deposito itu keuntungannya adalah risikonya rendah karena dijamin oleh LPS atau lembaga simpan pinjam kayak gitu. Nah, dengan juga bunganya relatif stabil dan pasti, biasanya 3% sampai 5% per tahun. Nah, kalau deposito sendiri ya keuntungannya salah satunya juga cocok untuk dana darurat atau simpanan jangka pendek 1 sampai 12 bulan begitu. Nah, kekurangannya return-nya itu relatif kecil atau pengembaliannya relatif tidak besar. Kalah dari inflasi dalam jangka panjang. Uangnya juga tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau saham itu keuntungannya potensi return-nya atau pengembaliannya itu tinggi. Bisa sampai 10% sampai 30% per tahun, bahkan lebih jika sahamnya bagus. Nah, yang selanjutnya itu keuntungan lainnya adalah cocok untuk jangka menengah sampai panjang gitu. Minimalnya 3 sampai 5 tahun. Dan juga bisa mendapatkan dividen dari perusahaan yang sahamnya kita beli. Kekurangannya kebalikan dari deposito. Kalau deposito resikonya itu rendah, maka untuk saham sendiri itu resikonya tinggi karena harga saham bisa turun drastis ketika emang sahamnya lagi turun. Yang selanjutnya juga butuh pengetahuan dan waktu untuk analisis atau mengikuti rekomendasi dari yang kredibel begitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana inflasi mempengaruhi nilai investasi dalam bentuk real estate. Nah, sebetulnya pada real estate sendiri tergantung kondisinya. Kalau memang kondisinya dalam kondisi yang positif, itu ada penjelasannya, dan juga kalau negatif itu ada penjelasannya juga. Nah, saya akan jabarkan dalam dua bentuk. Yang pertama dari sisi positifnya. Kenaikan harga properti. Nah, di sini saat inflasi naik, biaya material bangunan, upah tenaga kerja, dan bahan juga naik. Hal ini mendorong kenaikan harga juga jual properti, sehingga pemilik aset real estate bisa mendapatkan capital gain atau keuntungan dalam menaikkan nilai. Nah, jadi untuk pengaruhnya nilai tukar terhadap
investasi dalam bentuk real estate itu sebenarnya yaitu adalah efek positifnya itu kenaikan harga properti ketika emang inflasi naik, biaya materialnya naik juga itu akan mendorong mereka untuk menaikkan harga properti tersebut. Nah, efek negatifnya adalah beban biaya hidup dan penurunan daya beli. Tapi di sisi lain, inflasi membuat harga kebutuhan pokok naik yang bisa menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan terhadap properti bisa melemah karena orang lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar bukan membeli rumah. Nah, ini juga bakal berimbas kepada efek suku bunga KPR akan naik. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral seperti Bank Indonesia ya pasti akan menaikkan suku bunganya. Ini menyebabkan suku bunga KPR sehingga cicilan yang tadinya di harga stabil akan lebih mahal gitu. Nah, properti juga sering dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi karena nilainya cenderung naik seiring waktu. Investor cerdas justru akan masuk ke sektor ini saat inflasi sedang terjadi karena tahu harga properti akan terus naik. Nah, jadi seperti itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan masih belum dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.